Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, sebuah speedboat di Halmahera Selatan terbalik hingga terdampar ke pesisir, seluruh penumpang selamat. Sepeda motor dan pickup di Maluku Tengah terlibat kecelakaan, pengendara motor tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Melestarikan budaya lokal, pemerintah Maluku Tenggara menggelar puncak festival Metikei di Pantai Ngor Sarnadan. Ini dari Tonan dari kawasan keluar ini. Sebuah speedboat bernama Perdana terbalik di perairan Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan pada Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan oleh warga setempat. Insiden ini terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur saat speedboat Perdana berangkat dari desa Lawi menuju Kawasi. Saat hendak bersandar di dermaga, speedboat dihantam gelombang tinggi hingga terbalik dan terdampar. 20 penumpang kapal termasuk nakhoda serta 2 anak buah kapal selamat dari musibah ini. Speed terbalik tersebut terjadi di Kawasi Pulau Obi pada tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dengan rute Lawi Kawasi. Kejadian tersebut diakibatkan karena cuaca buruk yang terjadi pada pagi hari tadi sehingga mengakibatkan terbaliknya speed yang sedang menurunkan penumpang. Untuk penumpang yang berjumlah 20 orang, alhamdulillah semuanya selamat dan saat ini penumpang tersebut sudah dievakuasi di daerah Kawasi. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat musibah ini mencapai puluhan juta rupiah. Speedboat Perdana langsung ditarik oleh warga ke darat. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Selatan. Sempat hilang dan terpisah di laut akibat diterjang badai, 5 nelayan Kepulauan Aru ditemukan selamat. Kelimanya adalah Aliandro umur 35 tahun, Stefli Mangot umur 44 tahun, Yusuf Hordat Kosu umur 39 tahun, Kecin Ilwir umur 42 tahun, serta Teddy Tuan Tanasi umur 45 tahun. Sebelumnya 5 warga ini berangkat menyelam di Kepulauan Toba pada 31 Oktober lalu menggunakan 1 perahu longboat. Saat tiba di perairan Toba, 4 orang langsung melakukan penyelaman untuk mencari ikan karang. Sedangkan 1 orang bertugas menjaga longboat. Naas, tak berselang lama, badai datang melanda perairan ini. Angin kencang dan gelombang tinggi tersebut menyebabkan longboat itu hilang arah hingga hanyut bersama 1 orang. 4 nelayan yang menyelam langsung diselamatkan warga sekitar. Sedangkan 1 orang yang hilang bersama longboat akhirnya ditemukan dengan kondisi selamat di perairan Desa Gulilit oleh nelayan setempat. Kecelakaan kapal longboat lost kontak saat pergi mengantar penyelam di sekitar perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru. Adapun lokasi kejadian di perairan Toba, Kabupaten Kepulauan Aru, jarak dari unit siaga Sardobo 29,82 nautical mile arah timur laut dari unit siaga Sardobo. Aksi yang dilakukan pada pukul 16:40 WIT, tim SAR gabungan diberangkatkan menggunakan truk Basarnas menuju ke lokasi pencarian. Dan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Timur, terima info dari Kanit Unit Siaga Sardobo, korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan nelayan asal Desa Gulilit dengan jarak 26,35 nautical mile arah barat daya dari LKK awal dalam keadaan selamat. Seluruh korban selamat langsung dievakuasi ke Kota Dobo untuk penanganan lebih lanjut. Usu, Tiar, dan Juhri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Aru.
Kecelakaan di Salamahu. Astagfirullahaladzim. Sepeda motor yang dikendarai Amiruddin Kelian terlibat kecelakaan dengan pickup yang dikendarai Laseli di Jalan Transeram, Maluku Tengah. Kecelakaan itu terjadi tepatnya di jembatan Wasisi Nualu, Desa Salamahu, Kecamatan Tehoru. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Timur, Jumat pagi. Dalam kecelakaan ini, pengendara motor kritis di lokasi. Korban dibantu warga dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Namun dalam perjalanan, korban menghembuskan nafas terakhir akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan berawal saat pickup melaju dari arah Dusun Sahu Putih menuju Dusun Misa. Di lokasi, pickup hendak melambung satu buah sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga tabrakan pun terjadi di lokasi. Akibat insiden ini, pengendara tewas, sementara sopir selamat, sedangkan motor serta pickup mengalami rusak berat. Insiden laka lantas ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Maluku Tengah. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Jalan serta infrastruktur dasar lainnya seperti jalan raya belum memadai di pedalaman Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian barat. Puluhan tahun warga belum menikmati perbaikan infrastruktur layak, salah satunya sarana jalan raya. Kondisi yang begitu memprihatinkan ini membuat warga begitu menderita, sebab setiap saat warga selalu melewati jalan rusak untuk beraktivitas, apalagi saat malam hari yang minim penerangan jalan. Agar tidak sampai celaka, warga terpaksa mengurangi laju kendaraannya. Pasalnya, jalan ini berlubang dan dipenuhi kerikil serta batu setelah dilanda banjir. Ada jalan tengah mati, jadi dari pemerintah tolong perhatikan kau jalan ini, sebab itu dari pegunungan semua dan jalan rusak semua. Ini tujuan ke mana ini? Tujuan ke Buku Anak Kota. Tapi jalan dari kampung juga sampai di sini juga bagus semua. Cuma jalan motor setengah mati lah ya, Pak. Kamu jalan setengah mati mah? Setengah mati. Paling sangat setengah mati. Sampai sekarang ini kita tahu saya hitung berapa tahun lah, karena sudah yang aspal kamuka sudah Rusak ya? Iya, selesai. Dia pun waktu untuk rusak karena air cabang yang begini dan dari yang jembatan itu kan semua sudah tumpah ke sini. Jalannya dia punya pusat ini, sehingga dia jadi kolam-kolam, ya begitu. Jadi Bapak mengharapkan untuk pengharapan, pemerintah ya? Ya, ketong harapan karena dari petugas bisa turun sampai ke lokasi dan ke jembatan bisa lihat. Warga setempat menuntut pemerintah segera membangun infrastruktur yang layak di pedalaman agar aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan di pedalaman Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian barat berjalan lancar. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat.